Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Ngesrep. Hari ini seperti biasa kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama, berdoa, mendengarkan cerita dan juga memuji nama Tuhan. Adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah bersukacitalah. Nah, bagaimana keadaan adik-adik sekarang? Apakah ada yang sedih, bergembira, bersukacita, atau sedang marah? Nah, yuk kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Pada hari ini kami akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, membuka hati kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau firmankan dan Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena tema kita minggu ini adalah bersukacitalah, kita mau pujikan nama Tuhan, judulnya Happy Ya Ya. Pasti adik-adik semua bisa ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Yuk kita pujikan bersama-sama, Happy Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum? Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
Adik-adik yang terkasih, bacaan kita pagi ini kita ambil dari Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan berialialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan dua cerita. Yang pertama adalah cerita tentang seorang anak yang bernama Vincent, yang saat ini ibunya sedang sakit. Nah, apa yang akan dilakukan Vincent? Nanti adik-adik bisa melihat ceritanya. Yang kedua adalah cerita tentang Nabi Zefanya. Nabi Zefanya di pasal 3 ini menceritakan bagaimana kemurahan Allah kepada bangsa Israel. Jadi selain Nabi Zefanya mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat, Nabi Zefanya juga menceritakan tentang bagaimana Allah itu murah hati dan selalu menganugerahkan keselamatan kepada umatnya ketika mereka mau berbalik dan bertobat kepada Allah. Suatu hari, Ibu Vincent sedang sakit. Ibu harus istirahat di tempat tidur. Badan ibu terasa panas saat dipeluk Vincent. Vincent sangat sedih sekali. Ibu tidak bisa memasak makanan kesukaannya dan tidak bisa menyuapi makan, serta tidak bisa menemaninya bermain. Vincent sangat sayang dengan ibunya. Karena itu, Vincent berjanji, aku harus menjadi anak yang baik. Aku harus menghibur ibu saat sakit. Aku juga harus berdoa untuk ibu, supaya ibu cepat sehat. Vincent kemudian menghampiri ibunya, mencium pipi ibunya dan berkata, "Ibu, cepat sehat ya. Vincent ingin menjadi anak yang baik, tidak nakal. Vincent bisa bermain sendiri. Vincent juga akan selalu berdoa meminta kepada Tuhan Yesus supaya ibu segera diberi kesehatan." Setelah mengatakan itu, sekali lagi Vincent mencium ibunya, kemudian dia pergi bermain. Adik-adik yang terkasih, kita harus mencontoh sikap Vincent ya. Vincent jadi anak yang baik, anak yang selalu menghibur, menguatkan, dan mendoakan. Adik-adik, nanti kalau ada anggota keluarga yang sakit atau teman, adik-adik jangan lupa berdoa, menguatkan, dan juga menghibur. Bisa ya semuanya? Anak hebat. Kitab Nabi Zefanya. Zefanya hidup dalam beberapa dekade terakhir kerajaan selatan Yehuda. Pada saat itu Raja Yosia telah berusaha untuk membawa perubahan yang nyata bagi negeri itu dengan menjauhkan berhala-berhala dan memulihkan bait suci agar mereka hanya menyembah kepada Allah Israel saja.
Namun bangsa Israel sudah menyimpang terlalu jauh. Penyembahan kepada allah-allah lain sudah terlalu mengakar dalam kehidupan mereka. Dan kisah ini berakhir dengan kesombongan Raja Yosia yang mengakibatkan kematiannya yang tragis di medan perang, yaitu ketika ia sedang berperang menghadang Babel. Dan Sefanya sudah tahu ini semua akan terjadi. Selama bertahun-tahun, ia sudah memperingatkan para pemimpin di Yerusalem, dan kitab yang singkat ini merupakan penghakiman Allah yang menyala-nyala ini tidak ditujukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk memurnikan bangsa-bangsa termasuk Yerusalem. Jadi bagian ini dimulai ketika Allah berkata bahwa ia akan memulihkan dan mengubahkan bangsa-bangsa yang memberontak itu menjadi suatu keluarga yang bersatu. Dan setelah dimurnikan, mereka akan berbalik dari kejahatan mereka dan memanggil nama Tuhan. Gambaran ini memperlihatkan penggenapan akan janji Allah kepada Abraham yang dimulai dari Kejadian 12, di mana Allah punya cara untuk memberkati bangsa-bangsa dan Yerusalem juga. Bagian akhir dari kitab ini berfokus pada pemulihan kota Yerusalem di tengah bangsa-bangsa. Hadirat Allah ada di sana, di kota yang telah dipulihkan, bersama dengan sisa-sisa umat yang setia yang telah merendahkan diri dan diubahkan oleh karena belas kasihan Allah. Dan mereka dipanggil untuk bernyanyi dan bersukacita. Dan kemudian, dalam gambaran yang luar biasa, kita juga melihat Allah sebagai seorang penyair yang juga ingin bernyanyi. Sefanya berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu dan ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Puisi penutup dalam kitab ini diakhiri dengan gambaran yang sangat kuat tentang Allah yang mengumpulkan orang-orang yang terbuang, yang miskin, dan yang hancur ke dalam keluarga Allah, di mana ia menempatkan mereka di tempat yang terhormat. Demikianlah akhir dari kitab ini. Kitab Sefanya yang singkat ini berisikan beberapa gambaran yang paling kuat tentang keadilan dan kasih Allah yang dapat kita temukan di semua kitab para nabi. Keadilan Allah merupakan hasratnya untuk melindungi dan menyelamatkan dunia ciptaannya dari kejahatan dan kekerasan manusia yang mengerikan. Allah tidak akan membiarkan manusia melakukan hal-hal yang mengerikan terhadap dunia dan sesamanya. Tetapi ia mendatangkan keadilannya untuk memulihkan, untuk menciptakan dunia di mana semua orang dapat bertumbuh dalam rasa aman dan damai oleh karena kasih Allah. Jadi Sefanya mendorong kita untuk berpegang pada kedua aspek karakter Allah ini, keadilannya dan kasihnya. Dan ia ingin kita mengerti bahwa dalam kedua karakter Allah ini, ada pengharapan bagi masa depan dunia kita. Setelah adik-adik menyaksikan dua cerita tadi, adik-adik bisa mengambil beberapa pelajaran. Misalnya, ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, atau saudara kita, atau teman kita, yang kita kerjakan adalah mengasihi, mendoakan supaya cepat sembuh, dan terus memberi semangat. Karena apa? Karena kasih itu dinyatakan. Kasih itu harus dilakukan lewat perbuatan. Dari cerita Nabi Sefanya, kita bisa tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, bukan Allah yang selalu menghukum. Allah akan memberkati dan menolong umatnya ketika umatnya mau berbalik dan bertobat kepada Allah. Menutup sekolah minggu kita pagi ini, kita mau pujikan bersama-sama karena kita semua sedang bersukacita, sedang bergembira. Kita mau pujikan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang
tutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti sekolah minggu. Kami mengucap syukur ya Bapa, memiliki Allah seperti Engkau yang terus mengasihi kami dan terus memberkati kami. Tuhan, kiranya Engkau terus tuntun kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekian sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, jadi anak yang terus bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.